Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Lestari dari kelas 10A, ingin menjelaskan tentang mengatasi masalah ekonomi, yaitu bab 3. Yang pertama, ada menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Yang kedua, ada memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Yang ketiga, ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua ada yang namanya kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga ada kebutuhan tersier. Yang kedua ada pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan yang pertama membuat pembukaan keuangan. Yang kedua ada memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Yang ketiga ada membiasakan diri menabung. Yang keempat, ada yang namanya mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, ada menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, ada bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, ada membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, ada menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang kelima, memanfaatkan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Yang kelima, ada mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya ada sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Yang keenam, ada sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yang pertama ada teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua ada modal sedikit. Yang ketiga ada terikat dengan tradisi. Yang kedua ada sistem ekonomi komando, yaitu peran pemerintah sangat dominan sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat sedikit. Ciri-cirinya yang pertama, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Yang kedua, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, satu, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campurannya itu sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.